Oke, baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Selamat datang di perkuliahan Biologi Farmasi. Pada hari ini kita akan belajar mengenai sel eukariotik, yang mana ini adalah pertemuan ketiga berdasarkan rencana pembelajaran studi kita ya. Oke, namun sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana metode pembelajaran lagi ya. Walaupun sebelumnya sudah sampaikan, tapi ini akan saya ulangi lagi bahwa media pembelajaran yang akan kita gunakan itu ada dua jenis, secara sinkronos dan asinkronos. Nah, apa yang dimaksud dengan sinkronos itu adalah pembelajaran jarak jauh, sama sebenarnya dengan asinkronos, cuma perbedaannya adalah kalau misalkan sinkronos itu adalah kita melakukan pembelajaran menggunakan video konferensi, sedangkan asinkronos itu adalah media pembelajaran atau kontennya sudah tersedia secara online ya. Jadi kalau misalnya sinkronos kita bisa belajar secara video konferensi dengan Zoom, yang mana linknya nanti bisa di-share secara WA ya, melalui WA Group. Sedangkan asinkronos itu bisa menggunakan media vClass ya, di mana masing-masing mahasiswa sudah mempunyai akun vClass masing-masing ya. Oke, jadi konten pembelajarannya sudah tersedia secara online. Kemudian untuk metode pembelajaran kita akan bagi 3, yaitu melalui presentasi, diskusi, dan penilaian. Ya, jadi setelah menyampaikan pembelajaran, maka akan nanti ada sesi diskusi. Kemudian untuk indikatornya akan dilakukan berdasarkan penilaian, di mana penilaian itu akan dibagi 2 berdasarkan UTS dan UAS. Ya, UTS itu sebanyak 70%, sedangkan UAS itu 30%. Oke, kemudian yang 70% itu diambil dari mana? Itu biasanya diambil dari ya kuis, tugas, maupun dengan kehadiran, presensi, ya partisipasi di kelas, dan juga attitude ya. Oke, jadi penilaian itu nanti dibagi 2, kalau misalkan berdasarkan sinkronos atau video itu ada presensi, partisipasi, dan attitude, ya, dan juga nanti ada tugas maupun kuis-kuis. Sedangkan kalau misalkan melalui vClass itu dinilai berdasarkan adanya latihan dan juga forum diskusi yang sudah tersedia di masing-masing dari ya per minggu pertemuan di vClass ya. Oke. Selanjutnya untuk capaian pembelajaran pada ya materi kali ini ataupun pada mata kuliah biologi farmasi ya. Jadi diharapkan kalian menguasai konsep teoritis ilmu dasar biomedik ya. Karena memang pada dasarnya biologi farmasi ini adalah ilmu dasar di mana ini nanti sebagai bahan untuk kalian untuk mempelajari ilmu-ilmu farmasi lain ya. Makanya dibuat mata kuliah ini di awal semester ya, atau di awal perkuliahan. Kemudian untuk capaian pembelajaran materi kali ini adalah supaya kalian bisa ya mampu menjelaskan perbedaan struktur antara sel prokariotik dan sel eukariotik, dan juga nanti bisa ya menyampaikan apa perbedaan berdasarkan komponen penyusunnya dan juga fungsi dari masing-masing organel pada sel tersebut ya, yang mana sel prokariotik ini kan sudah dipelajari di pertemuan kedua. Oke, kemudian untuk mencapai capaian pembelajaran maka nanti dinilai berdasarkan diskusi, dan juga indikatornya adalah bahwa setiap mahasiswa itu mampu menjelaskan dan juga menyebutkan perbedaan struktur dan juga ya fungsi dari berbagai organel antara sel prokariotik dan eukariotik serta komponen penyusunnya dengan baik dan jelas gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita sampai ke metode pembelajaran kita, yaitu metode pembelajaran minggu ketiga ya, dengan topik ketiga mengenai eukariotik, yang mana sebelumnya juga prokariotik sudah dipelajari ya. Oke, baik, kalau misalkan kita lihat dari struktur dari sel eukariotik yang membedakan dengan prokariotik kira-kira apa? Mitokondria, badan Golgi, sama retikulum endoplasma. Oke, jadi kalau kita lihat perbandingannya sebenarnya kalau untuk sel eukariotik itu prokariotik itu adalah sel yang belum sempurna ya. Oke, sedangkan kalau misalkan sel eukariotik itu sudah merupakan komponen sel yang sempurna, makanya eukariotik itu termasuk pada ya hewan, kemudian pada jamur, kemudian pada tumbuhan gitu ya. Walaupun memang pada dasarnya untuk berbagai sel misalkan pada tumbuhan dan hewan walaupun sama-sama eukariotik tetap nanti ada perbedaan secara struktural ya. Oke, selain tadi yang disebutkan oleh Farhan, nah ini yang jelas juga kita nanti lihat perbedaannya, salah satunya tadi sudah disebutkan mitokondria gitu ya. Oke, kemudian ada juga nih yang membedakan, yaitu membran pada inti sel.
Makanya pada prokariot kan disebut dengan tidak adanya inti. Sebenarnya ada intinya, namun tidak ada membran yang membatasi. Sehingga seringkali disebut dengan tidak adanya inti pada prokariot. Sedangkan kalau ekariotik kita lihat di sini sudah mempunyai ya membran-membran tentu pada organelnya. Ya khususnya misalkan pada inti sel. Inti sel itu kan mempunyai membran yang melapisi si inti tersebut ya di dalam sitoplasma yang membedakan dengan organel lain. Ya, kemudian nanti kita lihat dari cairan plasmanya sendiri. Untuk inti sel itu mempunyai cairan plasma sendiri yang disebut dengan nukleoplasma. Gitu. Sedangkan kalau untuk sel secara utuh, ya cairan yang yang mengisi si sel tersebut itu adalah sitoplasma, gitu ya. Jadi itu juga yang bedakan antara sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Oke, baik kita lanjut. Nah, kita mulai dengan bagian terluar. Jadi kita mulai dengan membran sel. Jadi kalau pada hewan tidak ada dinding sel ya. Oke, jadi untuk sel hewan yang termasuk dengan sel eukariotik itu ya, bagian terluarnya itu dilapisi dengan membran sel. Kalau kita lihat secara struktur, membran sel ini terdiri dari 2 lapisan lipid bilayer ya, yang mana bagian kepala itu bersifat hidrofilik ya. Oke, coba sini kita lihat. Oke, jadi ini bagian kepala. Ini berdasarkan strukturnya dia bersifat hidrofilik. Artinya hidrofilik apa? Suka air ya. Jadi kalau misalkan ada partikel atau zat yang akan masuk ke sel, kalau dia larut dalam air bisa larut nih di bagian kepala fosfat. Tapi kadang-kadang susah larut di dalam bagian lipid bilayernya karena kita lihat nih secara struktur lipid bilayernya 2 lapis ya dan tebal ya yang bersifat hidrofobik ya ekornya bagian ekor. Oke, makanya kalau misalkan kita lihat dari sifat-sifat fisikokimia suatu zat yang kalau misalkan dia larut dalam lipid, dia lebih mudah menembus masuk ke dalam sel, gitu ya. Oke, kemudian di membran sel ini kita akan lihat misalkan di sini ada protein, ya. Ini digambarkan sebagai protein dan ini sebagai karbohidrat. Jadi sebagai penyusun dari membran sel. Jadi nggak cuma lipid, walaupun sebenarnya paling banyak itu adalah lipid ya. Ada protein juga. Nah, protein ini nanti berfungsi sebagai misalkan sebagai reseptor ya, berfungsi juga sebagai kanal ya, tempat keluar masuknya elektrolit atau zat yang akan masuk dari luar maupun ke dalam sel. Nah, untuk proteinnya sendiri ada 2 jenis, ada yang protein integrat kalau kita lihat dari strukturnya ini, protein integrat adalah protein yang membentang dari luar sampai ke dalam sel. Nah, di tengah-tengahnya ini ada kanal seperti pipa ya. Nah, dalam kanal ini nanti akan bertukar cairan dari luar maupun ke dalam sel. Misalkan cairan yang mengandung atau berisi misalkan natrium, kalium gitu ya, yang berfungsi untuk apa? Untuk keseimbangan tekanan pada membran sel, gitu ya. Oke, kemudian protein yang lain ada protein yang menempel di bagian dalam seperti ini. Ini disebut dengan protein periferal. Gitu ya. Nah, secara fungsi memang ini berbeda dan strukturnya juga berbeda walaupun sebenarnya ya sama-sama protein gitu. Nah, kalau selain itu kita lihat lagi ada di sini karbohidrat. Ya. Karbohidrat kalau misalkan menempel pada protein disebut dengan apa? Glikoprotein. Glikoprotein, Oke. Kalau menempel pada lipid namanya apa? lipoprotein, Oke, jadi kalau misalkan menempel di sini namanya glikoprotein, glikolipid ya. Glikolipid kalau protein glikoprotein, gitu ya. Oke, fungsinya apa nih membran sel? Fungsinya yang pertama dia akan melindungi isi sel. Ya. Jadi kan bagian terluar ya. Jadi dia mempertahankan isi sel dalam melindungi organel-organel yang ada di dalam sel. Oke, kemudian mengatur keluar masuknya molekul. Ya, ini tadi ya. Jadi ada kanal untuk mengatur ya molekul yang keluar maupun masuk ke dalam sel. Tapi sebenarnya prinsipnya nggak semua zat itu melewati ini. Ada juga nanti yang bisa menembus pada lapisan lipidnya. Jadi tergantung dari sifat fisika kimia dari zat yang akan masuk ke dalam sel. Ya, kalau misalkan kalian masih ingat pelajaran mengenai transport ke dalam sel itu ada berbagai tipe ya. Ada yang secara difusi pasif, ada yang aktif. Ya, kalau pasif itu berarti dia bisa melintasi ya tanpa ada bantuan maupun energi ya. Sedangkan kalau aktif itu dia harus membutuhkan energi dan juga biasanya membutuhkan transporter untuk bisa masuk ke dalam sel. Gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah sitoplasma.
Sito itu artinya apa? Sel, plasma adalah cairan gitu ya, atau disebut dengan cairan sel. Oke. Jadi sitoplasma adalah cairan sel. Nanti berbeda dengan nukleoplasma ya. Kalau nukleoplasma itu cairan inti sel. Oke, jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya tentu untuk yang menyimpan berbagai bahan yang penting untuk metabolisme dan juga nanti untuk melindungi organel-organel yang ada di sitoplasma. Ya. Oke, kemudian bahan penyusunnya apa? Ya paling banyak itu adalah air. Kemudian juga ada asam amino, ya, vitamin, lemak dan berbagai makromolekul lainnya yang tentunya nanti dibutuhkan untuk apa? Untuk metabolisme di dalam sel. Gitu. Jadi sel kita itu punya cairan ya, namanya sitoplasma. Kalau inti sel namanya nukleoplasma. Plasma. Oke. Oke, kemudian kita masuk ke organel. Tadi kan bagian terluar adalah membran, kemudian cairannya disebut dengan inti sel. Sekarang kita mulai dengan organel. Organel yang pertama yang kita pelajari di sini adalah inti sel, ya. Jadi inti sel ini mempunyai apa? Keunikan sendiri. Ya, dia mempunyai membran sendiri, ya, membran di dalam membran gitu ya. Mempunyai membran, kemudian di dalamnya ada anak inti. Nah, anak inti ini terdapat nanti kromatin, kromosom, ya, yang mengandung DNA. Ya, jadi benang-benang kromatin. Nah, disebut dengan kromatin kalau misalkan ada pigmen warna ya. Oke, pigmen warna pada kromosom. Oke, anak inti disebut dengan apa? Anak inti disebut dengan nukleolus, ya. Oke, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah mengendalikan metabolisme sel, khususnya nanti untuk biosintesis protein, ya, pembentukan membran sel dan biosintesis misalkan untuk membentuk hormon, enzim gitu ya, untuk makro-makro molekul yang dibutuhkan oleh sel-sel di dalam tubuh. Ya, selain itu juga dia menyimpan informasi genetik. Kenapa menyimpan informasi genetik? Karena ada DNA. Ya, oke, kemudian lokasi penggandaan DNA atau replikasi. Jadi ketika misalkan nanti sebelum tahap pembelahan sel, maka akan terjadi kan transkripsi, setelah itu baru terjadi translasi. Nah, pada transkripsi sebelum transkripsi akan terjadi replikasi atau penggandaan DNA. Setelah itu baru nanti akan terjadi pengkodean kode-kode genetik pada rantai DNA yang kemudian akan dibawa nanti ke sitoplasma, ditangkap oleh apa? Ribosom, dan di ribosom nanti terjadi penerjemahan kode-kode genetik yang dibawa dari inti sel. Ya, kode-kode genetik tersebut diterjemahkan untuk pemanjangan polipeptida, membentuk protein yang dibutuhkan oleh sel maupun sel sekitarnya. Oke. Jadi kita lihat nih kalau misalkan perbesaran di mikroskop ini menggunakan transmisi elektron ya dengan perbesaran 1500 kali. Kita lihat sebenarnya pada inti sel itu ada pori. Nah, pada pori inilah nanti ketika misalkan sudah terjadi penggandaan DNA, kemudian sudah ditranskripsi, maka akan keluar ke sitoplasma melalui pori dari inti sel. Ya, kemudian ditangkap oleh ribosom. Oke. Nah, ini untaian DNA atau kromosom di dalam inti sel ya akan dipilin atau disusun oleh adanya protein histon. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat bentuknya seperti ini, ada yang lengan pendek, ada yang lengan panjang, ya akan dibentuk pilinannya seperti ini oleh adanya protein histon. Ya, oke. Sedangkan warna ini terjadi oleh adanya kromatin, gitu ya. Nah ini kita lihat nih perbesaran pada mikroskop visible, ya perbesaran 500 kali kita bisa lihat seperti ini akan bentuknya. Ya, ketika terjadi pada ini lebih jelas kelihatan kalau misalkan terjadi pembelahan sel ya sebelum tahap pembelahan sel. Akan kelihatan kromosom-kromosomnya. Ya. Oke. Oke, yang organel kedua adalah ribosom. Ya, tadi kan ketika misalkan sudah mulai tahap transkripsi kan DNA akan membentuk atau mensintesis namanya messenger RNA. Ya, RNA itu nanti akan keluar dari inti sel ya menuju sitoplasma. Ya, khususnya bertempat di ribosom. Ya, ribosom sendiri itu ada 2 unit ya, ada unit yang kecil, ada unit yang besar. Jadi kalau kita analogikan sebenarnya ini mirip seperti resleting ya. Ya, jadi nanti untaian messenger RNA ini akan masuk ya. Jadi sebenarnya di ribosom ini nanti ada exit, ada masuk apa? Enter, ada pemanjangan, ada exit. Jadi masuk dalam ke sini misalkan messenger RNA-nya terjadi pemanjangan, kemudian nanti setelah terbentuk polipeptida maka akan keluar dari bagian exit gitu ya. Nah, ini kan kode-kode genetiknya sudah ada di untaian RNA yang dari inti sel ya.
Nah, diterjemahkan. Jadi kita misalkan punya asam-asam amino sudah banyak nih, tapi belum tahu nih asam amino apa. Diterjemahkan oleh kode genetik yang ada pada RNA ini. Untuk apa? Untuk pemanjangan polipeptida, ya. Jadi kalau disebut dengan polipeptida itu adalah rangkaian dari beberapa asam amino, ya. Jadi polipeptida ini diperpanjang lagi jadi protein, gitu ya. Kalau di biokimia sudah belajar seperti itu ya. Oke. Baik, kemudian organel yang berikutnya adalah retikulum endoplasma. Ya, retikulum endoplasma ini ada 2 jenis ya. Jadi kalau misalkan dia ditempeli oleh ribosom disebut dengan apa? Retikulum endoplasma yang Kasar. kasar. Sedangkan kalau misalkan tidak ada ribosomnya disebut dengan retikulum endoplasma Halus. halus. Nah, ya. Nah, fungsinya beda nih. Kalau yang misalkan kasar itu fungsi utamanya itu adalah untuk transportasi hasil sintesis protein. Karena sebenarnya sintesis protein itu kan ada di ribosom. Ya, ribosomnya ada di apa? Menempel pada retikulum endoplasma. Jadi setelah disintetis, nanti ditransportasikan oleh si retikulum endoplasma yang kasar untuk protein. Tapi kalau misalkan untuk lemak dan karbohidrat itu ada di RE halus. Ya, kenapa bisa mensintesis karbohidrat dan lemak? Karena sebenarnya pada RE yang halus itu ada enzim. Ya, enzim itu berfungsi untuk memecah atau mengkatalisasi sintesis lemak dan karbohidrat. Gitu. Oke, jadi berbeda tempat ya protein, lemak maupun karbohidrat. Oke. Nah, ini kita lihat dari strukturnya ya. Jadi ada bagian yang halus yang tidak ada ribosomnya, sedangkan kalau misalkan ditempeli oleh ribosom disebut dengan retikulum endoplasma yang kasar. Nah, ini penampakannya pada mikroskop ya. Oke, jadi terlihat jelas bagian yang misalkan yang halus yang tidak ada ribosomnya dengan bagian retikulum endoplasma yang kasar yang tidak ada ribosom. Jadi seperti ada batas ya. Ya, secara bentuknya juga seperti ini ya. Jadi kalau nanti kalian misalkan mau melihat ya pengamatan sel, ya tentunya ini nggak bisa menggunakan mikroskop cahaya ya. Ya harus bisa menggunakan TEM biasanya atau visible ya. Oke. Nah, ini ada keunikan sendiri untuk membran RE yang halus ya, karena dia tadi terdapat enzim yang mengkatalisis lemak dan karbohidrat ya. Jadi kalau di sel hati, di liver, ya enzim tersebut itu terlibat juga untuk detoksifikasi obat-obat gitu ya. Obat-obat apa? Obat-obat yang bersifat sedatif ya, seperti amfetamin, morfin. Nah, ini berfungsi nih untuk detox ya si enzim yang dihasilkan oleh si RE halus. Oke. Nah, ini untuk tahap transportasinya tadi ya untuk protein ya. Jadi fungsi retikulum endoplasma kan untuk mentransportasikan hasil sintesis protein ya, khususnya yang kasar. Jadi sebenarnya ketika terjadi penerjemahan dan pengkodean asam-asam amino, ya akan masuk nanti retikulum endoplasma, kemudian nanti akan dilepas, jadi transportasikan, tapi dibantu oleh organel lain. Organel apa? Ya organel badan Golgi, gitu ya. Jadi secara struktur sebenarnya si badan Golgi ini hampir mirip ya. Jadi ada lipatan-lipatan seperti ini dengan retikulum endoplasma kita lihat strukturnya hampir sama ya. Cuma bedanya adalah si badan Golgi ini mempunyai vesikel yang bisa dilepas. Jadi kalau misalkan proteinnya sudah siap ditransfer, vesikelnya akan lepas. Ya. Jadi kayak ada vesikel-vesikel ini, kayak butiran-butiran yang mengandung protein yang sudah disintesis. Nah, ini nanti akan ditransport. Selain itu, nanti ada sinyal di sini, dimodifikasi oleh si badan Golgi. Jadi, sudah ada sinyal penempatan protein tersebut untuk apa? Apakah untuk membentuk membran gitu ya, dan lain sebagainya. Gitu. Selain itu juga berfungsi untuk apa? Membentuk organel lisosom, ya, si badan Golgi. Oke, selanjutnya, nah ini untuk penampakan secara mikroskop lagi ya untuk badan Golgi. Kita lihat ya pada perbesaran mikroskop seperti ini yang fungsinya untuk mengkoleksi protein tadi ya, mempackage atau membungkus, menyempurnakan dan juga memodifikasi si protein tersebut untuk nanti dapat digunakan ya untuk berbagai sel ya, baik itu untuk sel itu sendiri maupun sel yang ada di sekitarnya. Gitu. Oke, nah sistem pengirimannya atau transportnya akan seperti ini. Jadi ketika misalkan disintesis oleh ribosom yang bertempat di retikulum endoplasma, jadi retikulum endoplasma ini akan membantu pengiriman protein ke badan Golgi. Jadi ini kan protein yang sudah disintesis, maka akan dikirim ya ke badan Golgi. Si badan Golgi nanti akan memodifikasi ini, disempurnakan protein yang sudah sintesis, kemudian ya akan terlepas vesikelnya. Ya, kemudian bisa diekspor keluar sel ya untuk digunakan sel sekitarnya. Gitu.
Oke. Nah, organel yang berikutnya adalah lisosom. Nah, lisosom ini sama fungsinya sebenarnya untuk mendigesti ya. Mendigesti misalkan partikel yang tidak digunakan oleh sel atau misalkan hasil-hasil metabolisme seperti lemak, ya, protein, karbohidrat yang nggak digunakan, dan juga terutamanya adalah untuk fagositosis bakteri kalau misalkan masuk ke dalam sel. Jadi bisa diuraikan oleh si lisosom, gitu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini mekanisme fagositosisnya. Jadi kalau misalkan ada partikel misalkan atau bakteri maka akan difagositosis, maka kemudian dibentuk ya melalui bentuk fisikal didigesti nanti untuk keluar ke keluar sel ya di apa namanya dikeluarkan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah mitokondria. Nah, mitokondria fungsinya untuk apa? Untuk Respirasi sel. Oke, untuk respirasi sel atau membentuk energi, ya, memecah ketika misalkan kita makan, ya, disimpan dalam bentuk glukosa, glukosa akan dimasukkan ke dalam sel. Nah, glukosa akan diubah menjadi energi, tapi energinya dalam bentuk ATP, ya. Oke, adenosin trifosfat. Nah, inilah yang digunakan nanti misalkan untuk pergerakan otot, gitu ya. Oke, atau misalkan sistem metabolisme sel juga diperlukan ATP, ya. Oke, nah ini hasil dari metabolisme atau respirasi sel pada mitokondria. Yang menggunakan apa? Tentunya menggunakan zat-zat makromolekul, tadi seperti glukosa, ya kalau nggak ada glukosa yang digunakan bisa lipid, ya atau misalkan bisa digunakan protein, ya. Oke, untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan ATP atau energi. Oke, yang kemudian adalah mikrobadi. Nah, ini mikrobadi ini terdiri dari dua, ada peroksisom dan glioksisom, dan ini terdapat pada tumbuhan, ya pada hewan, pada fungi juga ada, dan beberapa protista ya. Oke, kalau misalkan di tumbuhan itu dikenal dengan glioksisom, yang fungsinya untuk mengkonversi lemak menjadi karbohidrat, jadi berupa enzim. Ya, sedangkan peroksisom itu berfungsi untuk mengkatalisis elektron menjadi atom hidrogen, ya pada proses respirasi sel. Jadi mengubah, jadi H2O2 bisa dipecah menjadi H2O dan oksigen. Gitu ya, coba kita lihat di sini ya. Oke, jadi menghasilkan enzim oksidatif yang bisa membentuk H2O2 yang untuk menjadi lemak, ya, mengkatalisis lemak, kemudian nanti bisa mengubah H2O2 atau hidrogen peroksida itu diubah atau dipecah menjadi air dan oksigen. Oke, selain itu juga digunakan untuk apa? Memecah asam lemak menjadi molekul yang kecil dan nanti akan digunakan untuk proses pembentukan energi ke mitokondria gitu, atau respirasi seluler. Oke, yang berikutnya adalah sentriol. Nah, sentriol ini berfungsi untuk ya mengatur pembelahan sel pada ini ya, pemisahan kromosom pada pembelahan sel pada hewan ya. Ya, jadi ketika terjadi pertumbuhan dan pembelahan sel yang berfungsi adalah sentriol untuk mengatur pemisahan kromosom. Jadi kromosom kita itu kan ada lengan pendek, lengan panjang, bentuknya masih seperti ini. Untuk pemisahan itu dilakukan oleh adanya organel yang disebut dengan sentriol. Walaupun nanti misalkan dalam tahap transkripsi, translasi itu masih banyak enzim yang berfungsi atau faktor yang lain ya. Tapi untuk pemisahannya itu dilakukan oleh sentriol. Oke, organel yang berikutnya adalah sitoskeleton. Nah, sitoskeleton ini sebenarnya adalah kerangka sel, ya, yang terdiri dari mikrotubul, mikrofilamen, dan intermediat. Fungsinya untuk apa? Seperti tulang dari sel. Jadi kalau organ kita dilindungi oleh tulang, ya kalau untuk sel itu dilindungi oleh sitoskeleton. Ya, jadi fungsinya adalah menentukan morfologi sel dan juga sebagai gerak atau motalitas pada pembelahan sel ya. Oke. Nah, kemudian coba kita bandingkan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Apa yang bandingkan secara apa namanya? Yang membedakan secara jelas di sini apa? Kira-kira organel apa yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan? Vakuola, dinding sel, vakuola. dan sentriol, Bu. Oke, dinding sel dan sentriol. Ya. Kemudian ini juga ya, kloroplas juga ya. Kloroplas atau yang ada klorofilnya untuk fotosintesis. Kalau untuk hewan kan nggak ada ya. Oke, dinding sel juga terdapat pada bakteri ya, walaupun penyusunnya beda. Oke, coba kita lihat di sini ya. Jadi ada dinding sel, tapi ada juga membran. Ya, ada dinding sel, ada membran, kemudian tadi ada plastida atau kloroplas yang mengandung klorofil, ya kemudian ada vakuola tempat menyimpan cadangan makanan untuk tumbuhan. Oke, kita lihat seperti ini penampakannya pada mikrograf atau mikroskop. Gitu ya. Bentuknya seperti vakuolanya sangat besar ukurannya. Oke, kita lihat dari dinding sel. Ya, dinding sel ini fungsinya untuk apa? Tadi seperti sebenarnya untuk hewan itu kan ada sitoskeleton,
ya. Untuk tumbuhan itu sama fungsinya, ya, dinding sel untuk melindungi atau memberikan bentuk pada sel. Tapi pada tumbuhan, bahan penyusunnya itu adalah selulose atau fiber, ya, yang tersusun atas polisakarida. Oke, pada dinding sel ini nanti terdapat noktah, ya, untuk keluar masuknya, ya, zat-zat atau partikel yang melintasi sel dan untuk masuk ke dalam sel, gitu ya. Jadi fungsinya untuk memberikan support dan perlindungan kepada sel. Oke, ini penampakannya pada mikroskop. Kita lihat seperti ini. Jadi ada tiga bagian, ada bagian sekunder, ya, ada bagian primer, kemudian tengahnya disebut dengan lamela, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di bawah mikroskop itu lebih tebal dibanding dengan dinding sel pada bakteri, ya, lebih kuat, lebih tebal dan lebih kasar. Oke, kemudian organ yang berikutnya adalah plastida. Plastida itu mengandung kloroplas, ya. Kloroplas ada bagiannya ada thalekkoid dan stroma. Ya, untuk thalekkoid itu tempat terjadinya fotosintesis karena ada klorofil. Sedangkan stroma itu untuk menyimpan hasil fotosintesis. Ya, kemudian ada pigmen-pigmen yang lain, misalkan kromoplas, leukoplas, amiloplas, nih ya. Beda kandungannya ya. Kalau kromo itu karoten, leuko itu adalah untuk cadangan makanan, sedangkan amilom ya, amiloplas berarti amilom, ya, plastida yang mengandung amilom. Oke. Nah, organel yang membedakan lagi vakuola. Ya, jadi vakuola ini adalah tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan, ya. Bisa menyimpan air juga, enzim dan pigmen, ya, atau minyak atsiri, ya. Ini terkandung pada vakuola. Jadi kalau kalian mau mengekstrak minyak atsiri, ya lihat tumbuhan, ya, di pengamatan dulu, ada vakuola apa enggak gitu ya. Oke, selain itu dia mengatur tekanan turkor pada tumbuhan. Oke, baik, ini adalah kesimpulan ya dari materi kali ini. Jadi kita harus bisa membandingkan ya struktur dan fungsi dari beberapa organel pada bakteri, ya, pada hewan maupun pada sel tumbuhan. Jadi kita bisa lihat di sini nih. Ya, dinding sel itu kan ada di bakteri, tapi penyusunnya beda. Kalau di bakteri itu kan biasanya ya protein polisakarida disebut dengan Peptidoglikan. ya. Sedangkan pada tumbuhan tadi itu ada tapi selulose. Kalau pada animal atau hewan itu nggak ada. Ya. Sel membran ada pada semuanya ya, pada bakteri, animal maupun hewan. Flagel ya sebagai alat pergerakan itu juga ada pada bakteri. Ya, pada hewan juga ada. Tapi pada tumbuhan hampir tidak ada, tapi ada pada waktu spermatogenesis pada tumbuhan. Oke, untuk organel-organel yang lain nanti kalian bisa perhatikan juga di sini ya. Ya, organel apa yang ada pada bakteri, ya pada hewan maupun pada tumbuhan. Gitu ya. Jadi nanti tugas kalian adalah membandingkan perbedaan organel pada bakteri, tumbuhan dan juga pada sel hewan. Gitu ya. Oke. Nah, ini sebagai referensinya nanti kalian bisa baca lebih lanjut untuk referensi untuk nanti kalian lebih lanjut membedakan ya struktur atau fungsi dari sel hewan prokariotik dan eukariotik ya, hewan maupun tumbuhan dan dengan prokariotik bakteri. Oke. Baik. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan. Ibu, saya Fiona Damayanti izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana proses pembentukan protein dari terjemahan kode genetik inti sel? Oke. Oke, terima kasih Fiona. Jadi sebenarnya kan di inti sel kita mempunyai DNA, ya. Jadi ketika terjadi misalkan mau terjadi pembentukan protein, maka nanti akan terjadi dulu nih penggandaan DNA. Setelah digandakan, maka akan nanti dikode. Setelah dikode dibawa oleh messenger RNA. Dibentuk nih satu untai. Tadi kan DNA 2 untai ya. Nah, dipisah jadi satu untai, tapi satu untai RNA itu sudah membawa kode genetik ya. Kode genetik tersebut nanti atau dalam bentuk messenger RNA akan keluar dari inti sel, kemudian masuk ke sitoplasma ditangkap oleh ribosom. Nah, di ribosom nanti akan terjadi penerjemahan kode genetik yang sudah dibawa dari inti sel. Diterjemahkan. Jadi kita sudah punya asam amino sebenarnya ya, tapi belum tahu itu asam amino apa. Nah, diterjemahkan menggunakan kode yang dari inti sel itu. Oke. Jadi kode-kodenya sesuai dengan rantai yang dibawa dari inti sel ya. Mau membentuk protein apa misalkan. Ya, nanti diproses oleh, jadi kita punya sistem pertumbuhan dan ekspresi genetik di inti sel ya. Ya, jadi selain dengan pewarisan sifat, juga inti sel kita itu mempunyai kode-kode genetik untuk pembentukan protein, di mana proteinnya itu nanti digunakan sebagai misalkan pembentukan membran gitu ya,
atau misalkan untuk menghasilkan membentuk hormon. Hormon itu kan protein ya, rantaian polipeptida. Nah, untuk mau buat hormon apa dia? Nah, ini kode genetiknya dibawa dari inti sel. Seperti itu. Oke. Bisa ya, pahami ya? Oke, Ya, masih iya. ada pertanyaan? Masih Bu, Silakan. izin bertanya, saya Anggi. Pada badan Golgi tadi kan saya masih agak bingung. Nah, itu tuh bagaimana protein bisa sampai kepada sel yang membutuhkan? Oke, jadi tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga badan Golgi itu kan tujuannya untuk memodifikasi ya, memodifikasi dan menyempurnakan. Jadi ketika misalkan badan Golgi sudah pada tahap penyempurnaan, dia ada sinyal ditempatkan pada protein yang sintetis ya. Jadi sinyal tersebutlah nanti yang menempatkan apakah protein yang disintesis itu untuk pembentukan membran atau misalkan tadi seperti tadi apakah untuk pembentukan enzim atau pembentukan hormon gitu. Jadi ada sinyal yang ditempatkan oleh si badan Golgi karena fungsinya tadi kan untuk modifikasi. Gitu. Baik. Oke, bisa ya dipahami ya? Bisa Bu, terima Baik. kasih. Kalau begitu ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau begitu nggak ada lagi pertanyaan ya? Oke, kita akhiri saja pertemuan kita kali ini, yaitu pertemuan ketiga. Semoga bermanfaat ilmunya dan nanti bisa mencapai capaian pembelajaran tadi ya, untuk bisa membedakan antara sel bakteri, sel hewan, dan juga sel tumbuhan atau eukariotik dan prokariotik. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat belajar, ya selamat melanjutkan aktivitas, ya. Oke, baik saya tutup sampai di sini ya. Oke, semoga bermanfaat ilmunya. Baik, saya tutup ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya.